Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Marintan, NIM 2012303442 dari kelas 5B PAI Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya ingin menunaikan tugas yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Rasidin, SAG, MPD. Pembahasan yang pertama itu ada tentang KBK atau kurikulum berbasis kompetisi. Sebelum kita memasuki apa itu KBK, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, yang pertama itu ada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Nah, peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Adapun karakteristik kurikulum yang berbasis kompetensi ini ialah fokus dalam pencapaian kemampuan peserta didik dalam lingkup pribadi ataupun secara kolektif. Ada juga menitik beratkan pencapaian peserta prestasi serta variasi. Dan yang ketiga itu ada mengaplikasikan berbagai penghampiran serta teknik dalam proses pembelajaran. Terus KBK ini menyematkan ukuran kecakapan serta pondasi kemampuan dalam setiap bidang studi. Nah, ukuran kecakapan ini didefinisikan sebagai kumpulan pemahaman, kemampuan, perilaku, serta jenjang keahlian yang diinginkan untuk diraih dengan mengkaji cabang studi. Jadi, pada intinya, KBK ini berfokus pada pendekatan strategi kurikulum dan penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik itu dituntut tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai. Terus yang kedua itu ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus itu berdasarkan pengertian tersebut, perbedaan esensial antara KBK dan KTSP itu tidak ada. Keduanya itu sama-sama seperangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Terus perbedaannya itu nampak pada teknis pelaksanaan. Jika KBK disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini atau Depdiknas, sedangkan KTSP itu disusun oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing. Nah, KTSP ini juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau juga dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, seperti halnya KBK, KTSP itu juga berbasis kompetensi. Dalam demikian KTSP itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada berbasis kompetensi dasar, yaitu atau kurikulum basic competencies, bukan materi pelajaran saja. Yang kedua ada bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa, developmentally appropriate practice, bukan penerusan materi pelajaran. Terus yang ketiga ada tentang KUK 13 atau kurikulum 2013. Menurut Mulyono, kurikulum 2013 ini bermasalah dengan pendekatan pembelajarannya. Sebelum ini, metode materi digunakan. Kurikulum 2013 ini berfokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, kurikulum 2013 ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya itu adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ini dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Terus pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sosial diharapkan dapat menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. Adapun beberapa karakteristik kurikulum 2013 yaitu ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini atau SKL yang berjenjang yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 ditata secara berjenjang
Artinya, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan dilanjutkan dan dikembangkan pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah MTS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan dan dikembangkan kembali ke jenjang sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah MA. Pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 2006 memang sudah berjenjang, namun sulit untuk diidentifikasi karena terlalu banyak dan sepertinya belum ada yang mencermati secara seksama. Terus, kuri kurikulum 2013 yang terkait dengan standar isi mengurangi jumlah mata pelajaran, tetapi menambah jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran. Eee, yang pertama nih ada proporsi kompetensi untuk tiap jenjang, pembahasan tentang rambu-rambu ketercapaian kompetensi yang terdiri dari 4 ranah sikap, yaitu ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam kurikulum 2013 ini masih sangat terbatas. Jadi intinya, kurikulum 2013 ini dirancang untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya, dengan fokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki SKL yang berjenjang, mengintegrasikan pendidikan karakter, dan menambah jumlah jam pelajaran untuk meningkatkan kinerja pendidikan dan kompetensi. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir itu ada tentang kurikulum merdeka atau yang banyak juga digunakan pada saat ini. Kurikulum merdeka ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum prototip sebagai kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar. Peluncurannya itu pada tanggal 11 Februari 2022 dalam agenda Merdeka Belajar episode 15. Itu dilakukan setelah melalui serangkaian kegiatan uji publik dan sosialisasi. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan perbaikan sistem pendidikan dan dilaksanakan melalui program sekolah penggerak untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah. Nampak bahwa kurikulum Merdeka yang secara resmi disampaikan oleh Menteri Kemendikbudristek dalam YouTube Kemendikbud RI pada tanggal 11 Februari 2021 memiliki ciri khas teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran itu adalah membantu meningkatkan pemahaman siswa. Pemahaman siswa konstruktivisme juga memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran, penemuan, dan belajar bermakna. Terus kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Eee, Terus kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum ya dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik, memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Terus ada beberapa karakteristik kurikulum Merdeka juga. Yang pertama ada pengembangan soft skill dan karakter. Terus yang kedua, fokus pada materi esensial dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Nah, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila itu dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Nah, titik poin penting yang menjadi karakteristik adalah 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan pelajar dan wewenang sekolah, mengembangkan dan mengelola kurikulum. Sehingga penerapan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar itu adalah berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran tersebut itu mengarah pada pribadi peserta didik, pengalaman, latar belakang, perspektif, bakat, minat, kapasitas, dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Yang ketiga, dan yang terakhir itu ada pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Jadi, pada intinya, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang dirancang untuk perbaikan sistem pendidikan. Nah, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.
Tiga keunggulannya itu adalah fokus pada materi esensial, kemerdekaan guru mengajar sesuai tahap capaian pelajar, dan pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu evolusi kurikulum pendidikan di Indonesia itu menunjukkan pergeseran fokus yang dinamis dari waktu ke waktu. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi secara total atau pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Ini kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum operasionalnya sendiri sesuai kekhasan daerah. Namun, tetap berbasis kompetensi. Selanjutnya, kurikulum 2013 difokuskan pada pengembangan kompetensi holistik atau sikap pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan membentuk individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Ditandai dengan SKL yang berjenjang dan integrasi pendidikan karakter. Nah, puncaknya pada kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan penuh kepada guru dan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, menekankan pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan proyek, menandai pergeseran menuju kemerdekaan dan kemandirian dalam pembelajaran. Cukup sekian penjelasan saya pada hari ini mengenai tentang jenjang-jenjang kurikulum. Jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga lagi tahap belajar. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.